Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, insyaallah pemirsa, hari ini saya akan membahas tentang cetakan donat yang banyak beredar di dunia maya. Jadi di pasar-pasar online, di marketplace itu kalau kita beli, kadang-kadang kita tidak bisa mencetaknya dengan sempurna. Kenapa? Oke, kadang-kadang cetakan yang berasal dari luar negeri seperti ini, mereka datang biasanya sudah dimaksimalkan untuk presisi, tetapi terkadang ada bagian yang tidak presisi, artinya bagian tengahnya misalkan itu tidak terpotong dengan sempurna. Saya dulu pernah menemukan kasus justru pada bagian tengahnya ini lebih panjang 2 mm ketimbang pada bagian sampingnya, sehingga pada saat dipotong seperti ini adonan tidak terpotong pada bagian pinggirnya, justru tengahnya saja yang terpotong. Atau sebaliknya lagi, biasanya tengahnya tidak terpotong dengan sempurna, kemudian pada pinggirannya sudah terpotong dengan sempurna. Nah, bagaimana cara menangani kondisi cetakan seperti ini? Karena kalau kita balikin ke penjualnya itu kadang-kadang terlalu jauh dan memakan waktu lama. Oke, saya ajarin tekniknya, caranya yaitu kita menggunakan penggaris dulu untuk mengukur dia ini presisi atau tidak. Ini kita ukur seperti ini. Nah, penggaris ini kalau dia menyentuh pada bagian tengahnya ini, itu berarti dia presisi dan bisa dicetak. Atau kasus yang kedua, kalau pada bagian tengahnya tidak menempel dengan penggaris, berarti cetakan ini kurang presisi. Nah, ini yang akan kita amplas lagi untuk menghasilkan cetakan yang presisi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin cetakan ini sudah presisi, tetapi mungkin meja kita ada bergelombang sedikit, kemudian ada lekukan sedikit sehingga adonan tidak bisa dipotong. Nah, kasus seperti ini, kalau cetakan sudah diamplas pada bagian permukaan meja yang rata atau permukaan meja kaca, itu biasanya sesudah diamplas dia akan presisi. Tetapi kenapa ketika dipotong juga tidak bisa terputus? Nah, ini kasusnya biasanya mejanya yang ada lengkungan atau ada bagian yang tidak rata sehingga adonan tidak bisa terpotong. Nah, kasus seperti ini kita bisa pindahkan ke bagian meja yang lain sehingga bisa dipotong dengan sempurna. Oke, sekarang kalau misalkan cetakannya yang tidak presisi, bagaimana caranya? Oke, kita ambil cetakan seperti ini, amplas yang kasar dengan cetakan, kemudian kita letakkan cetakan seperti ini di atas meja, tapi pastikan mejanya dulu rata, bisa meja kaca atau di atas talenan kayu yang seperti ini. Ini adalah talenan yang pastinya lurus. Nah, kemudian cetakan kita taruh seperti ini, kemudian kita majukan dan kita mundurkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik posisinya. Kemudian kita balik lagi posisinya. Yang tadi ke depan belakang, yang sekarang menjadi kiri kanan. Ya, sampai beberapa saat, kemudian ini kita kembali mengukur. Ya, kalau dia masih belum menyentuh pada bagian tengahnya, berarti ini masih harus diamplas lagi sedikit. Jadi kita perlu amplas yang kasar itu untuk memaksimalkan supaya ini dia sedikit terkelupas sehingga bisa rata antara pinggir dengan bagian tengahnya ini. Nanti sesudah kita amplas lagi seperti ini, oke, seperti ini nanti kita ukur kembali. Ya, kita ukur kembali ketika dia sudah presisi. Oke, ini sudah presisi. Oke, lama atau tidaknya kita mengamplas itu tergantung berapa perbedaan antara pinggir dengan bagian tengahnya. Ketika ini sudah rata antara bagian pinggir dan tengah ini, berarti sudah presisi. Nah, kalau sudah presisi seperti ini, untuk menghindari kita terluka karena ada bekas amplas ini kemudian kita gulung sedikit, ya. Kemudian kita amplas pada bagian tengahnya ini, kita masukkan ke sini. Nah, ini kita amplas sedikit. Nah, seperti ini. Jadi menghilangkan bagian-bagian yang tadi sudah tajam yang bekas diamplas tersebut. Ini bagian tengah sudah, ya, sudah tidak tajam. Kemudian bagian pinggirnya ini juga sama, kita amplas juga, ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini beberapa saat. Nah, ya,
sehingga di sini sudah tidak ada lagi yang bagian tajam. Oke, bagian luar biasa tidak perlu karena dia tajamnya hanya bagian dalam saja. Jadi ketika sudah seperti ini presisi, silahkan dicoba adonannya dipotong pada bagian meja yang rata atau bagian meja yang dasarnya adalah kaca atau kayu yang memang khusus bagian rata. Kalau tidak terpotong juga, pindahkan ke sebelah meja yang lain biasanya. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu. Biasanya kalau untuk bomboloni biasanya dia tidak begitu banyak masalah ya, karena yang banyak masalah biasanya yang seperti ini. Jadi ini cara mengakali kalau terjadi kekurangan sedikit presisi daripada cetakan donat ini. Oke, jadi itu dulu tips pada hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.